Saya tensi dulu ya Bu. Tensinya normal ya Bu, 110/70. Saya tem dulu ya Bu ya. Oh, suhunya 36,5. Coba saya ukur dengan tangannya dulu ya Bu. Iya. Ini ya Bu ya. Apa yang body Bu? Oh ya, normal ya Bu, 21. Iya. 23,5 Bu. Lilanya 23 ya. Tensinya 110/70. Bu, dari hasil pemeriksaan ini tadi didapatkan hasil tensinya 110/70, lilanya 23, suhunya 36,5 ya Bu ya. Dengan keluhan Ibu sekarang ini berarti itu wajar, itu fisiologis ya Bu, tidak perlu takut atau ragu. Tidak perlu takut atau ragu ya Bu ya. Di rumah makan ini aja Bu, apa namanya, makan makanan yang tinggi energi, protein sama mineral. Tinggi energinya itu dari karbohidrat ya Bu, yang nggak usah harus nasi, dan itu juga nggak harus banyak porsinya, bisa dimakan sedikit-sedikit tapi sering, atau nasinya diganti dengan kentang atau jagung sama yang lainnya ya Bu ya, biar ada energi buat buat kehamilannya Ibu sama bayinya selama masa hamil ini. Terus yang kedua, makanan tinggi protein. Contohnya gimana? Contohnya telur, dimana telur itu sehari minimal 3, kalau bisa direbus, bisa digoreng. Ini juga dibutuhkan selama masa kehamilan ya Bu. Protein itu berfungsi buat kecerdasan adiknya juga. Terus yang ketiga adalah mineral itu contohnya banyak minum air yang cukup dan juga buah-buahan ya Bu ya. Terus sama yang terakhir vitamin dari puskesmas ya Bu, nanti diminum ya, itu juga bermanfaat buat masa kehamilan. Nanti misalnya di rumah mineralnya itu Ibu nggak biasa minum buah, bisa diganti minum minuman yang manis, bisa diganti jus, bisa diganti sari buah yang lain gitu ya Bu ya. Kemudian di rumah Ibu juga minum vitamin dari puskesmas atau punya sendiri? Ada tambahan yang lain vitaminnya? Dari puskesmas. Dari puskesmas aja ya, nggak ada tambahan yang lain ya? Ya itu dilanjut ya Bu ya. Terus di rumah itu kalau makan sesuai isi piringku ya Bu, nanti bisa dilihat di YouTube isi piringku selama masa kehamilan. Jadi kebutuhan proteinnya berapa, seratnya berapa, sama karbohidratnya yang dibutuhkan berapa. Itu kan nanti berbeda sama usia dewasa, anak-anak, hamil, dan menyusui. Terus untuk ibu hamil ini dibiasakan konsumsi aneka ragam makan yang lebih baik ya Bu ya. Jadi nggak harus satu jenis makanan, bisa diganti-ganti dengan misalnya hari ini sayur brokoli, besok diganti sayur asem, nggak harus soto dulu setiap hari ya Bu ya. Terus kalau lagi hamil itu diharapkan bisa mampu mengurangi garam ya Bu. Soalnya kenapa? Nanti kalau garamnya terlalu banyak, tensinya biasanya juga ikut naik. Itu kan juga berbahaya buat ibu hamil ya Bu. Terus minum air putih yang lebih banyak, jadi 2 kali lipat dari biasanya. Misalnya sebelum hamil itu kebutuhannya 1,5 liter, nanti kalau udah hamil dikali 2 berarti 3 literan. Kemudian batasi minum kopi sama teh ya Bu. Kenapa kopi sama teh nggak boleh? Karena dia itu ada kafeinnya, jadi mengurangi dan menghambat penyerapan vitamin-vitamin sama mineral tadi. Salah satunya juga menghambat penyerapan HB, padahal HB itu berpengaruh untuk nutrisi ibu hamil dan adiknya ya Bu. Terus
dengan kehamilan 24 minggu tetap asam folat itu diminum terus ya Bu. Itu diminum lanjut sampai nanti hamil usia 9 bulan. Tapi untuk trimester pertama memang asam folat itu dibutuhkan ya Bu. Untuk kehamilan 24 minggu kebutuhan asam folatnya sebanyak 400 mikrogram atau 0,4 mg setiap hari. Itu ada di vitamin yang dikasih di puskesmas itu ya Bu. Itu fungsinya untuk mengurangi kejadian anemia megaplastik. Jadi dengan minum asam folat diharapkan ibu nggak ada anemia, HB-nya nggak rendah gitu. Soalnya kenapa, kalau HB-nya rendah nanti resikonya pas lahiran itu perdarahan ya, kayak gitu-gitu ya Bu ya. Terus buat bayinya juga beresiko dengan kelahiran spina bifida atau kelainan saraf yang efektif. Biasanya diberi yang kelainan saraf yang sulit disembuhkan. Jadi kayak termasuk kelainan kongenital juga. Jadi terus asam folat juga bisa diminum dari sebelum hamil ibu sampai usia kehamilan 12 minggu, itu yang efektif, atau dilanjut sampai trimester ketiga. Terus kebutuhan zat besi. Zat besi itu apa ibu? Zat besi itu buat tambah darah tadi, buat naikin HB tadi, atau mempertahankan HB-nya tidak turun. Jadi misalnya udah 10 ya udah 10, nggak bisa naik lagi, jangan sampai turun gitu. Dari Program Nasional Indonesia, kebutuhan zat besi itu sebesar 60 mikrogram per hari dan 400 mikrogram atau 0,4 mg asam folat. Jadi dari Program Nasional Indonesia itu dibutuhkan 2 ya Bu, zat besi sama asam folat. Zat besinya kebutuhannya 60 mg per hari, terus asam folatnya 0,4 mg per hari. Ini mencegah juga untuk buat anemia. Jadi selama 3 bulan, ditulis tuh di buku KA yang warna pink itu ya Bu, nanti dicentang. Jadi selama 90 hari atau 3 bulan itu obat tambah darahnya itu harus sudah habis. Kemudian yang terakhir ibu, vitamin C sama vitamin D. Vitamin C itu kebutuhannya itu 250 mg per hari, bisa dikonsumsi bersama makanan. Jadi vitamin yang ada dari puskesmas itu diminum rutin, itu nanti bisa dikonsumsinya bisa bareng makanan yang dimakan, atau air putih juga bisa. Yang penting jangan barengan sama kopi sama susu ya Bu. Itu biasanya menghambat penyerapan vitamin C sama vitamin D. Terus untuk vitamin D kebutuhannya itu 400 IU per hari. Biasanya ini kebutuhan vitamin D mencegah kejadian hipokalsemia, jadi kekurangan vitamin D dan tetanus pada bayi baru lahir. Terus mencegah juga hipoplasia pada gigi bayi. Jadi misalnya gigi bayinya itu pembentukannya pada usia 6 bulan harusnya udah ada, ini belum, terlambat gitu ya Bu. Sekian ya Bu, ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? Sudah, semangat. Sudah cukup jelas